Halo Sobat Pelita Sehat, kembali di serial video edukasi kali ini bersama Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Hari ini saya Dr. Vito ingin mengajak teman-teman berdiskusi mengenai topik cedera kepala. Saksikan ya. Oke, jadi untuk artinya sendiri, cedera otak itu merupakan gangguan pada struktur otaknya yang diakibatkan karena cedera pada otak yang nanti berpotensi untuk mengganggu fungsi dari otak itu sendiri. Untuk tanda-tanda dari cedera otak itu bermacam-macam, tergantung dari derajat keparahannya. Untuk cedera otak diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada cedera otak ringan, cedera otak sedang, dan cedera otak berat. Masing-masing memiliki gejala yang khas dan berbeda-beda. Untuk cedera otak ringan sendiri, biasanya yang dirasakan pasien itu nyeri kepala. Mungkin ada sedikit mual. Nah, untuk cedera kepala sedang, biasanya itu sudah ada riwayat pingsan, lalu juga ada mual dan muntah yang menetap, lalu juga ada biasanya itu bisa terdapat hilang ingatan beberapa menit, tapi biasanya pulih kembali. Untuk cedera otak berat, itu biasanya pasiennya sudah tidak sadarkan diri. Kita bangunkan sudah tidak bisa. Lalu juga dia sudah misalnya ada tanda-tanda mual muntah juga ada, lalu juga sudah ada tanda-tanda gangguan pernafasan, dan yang lain-lain. Jadi untuk secara garis besar, ciri khas dari cedera otak biasanya itu nyeri kepala, mual, dan muntah. Seperti itu, Sobat Pelita Sehat. Penyebab cedera otak yang paling sering itu pertama, kalau di Indonesia menurut riset kesehatan dasar, itu karena kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas ya. Biasanya itu pemotor menyumbang angka paling tinggi. Lalu juga bisa tabrakan antar mobil, lalu juga tabrakan antara motor atau mobil dengan menabrak orang yang sedang berjalan kaki. Itu yang paling tinggi di Indonesia. Cuman data dari tempat lain menyebutkan juga ada angka-angka seperti karena jatuh dari ketinggian atau jatuh dari tempat tidur. Itu biasanya lebih terjadi pada di negara maju dengan orang yang lebih tua. Lalu juga bisa aja karena pembacokan, pemukulan pada daerah kepala. Itu data-data kenapa orang bisa mengalami cedera otak. Hal-hal yang dapat meningkatkan risiko untuk cedera otak yang pasti itu karena orang berpergian ya. Tapi kan nggak mungkin kita nggak berpergian sama sekali. Jadi apa yang kita dapat lakukan untuk meminimalisir apabila kita takut terjadi cedera otak? Yang pertama, kalau kita menggunakan motor, itu gunakan helm. Karena helm dapat menurunkan angka terjadinya cedera otak. Lalu yang kedua, itu paling sering karena orang minum alkohol sambil berpergian. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai misalnya kita dalam pengaruh alkohol, kita berkendara. Nah, itu bisa menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Lalu berikutnya lagi, hindari kalau bisa berpergian malam. Karena kita tidak tahu orang malam itu seperti apa yang keluar. Bisa saja kita dijamret, dirampok, dan bisa saja terjadi pemukulan pada daerah kepala sehingga menimbulkan resiko cedera otak. Berikutnya, apabila kita punya keluarga seperti kakek nenek kita, harus didampingi sobat-sobat Pelita Sehat. Karena resiko jatuh mereka tinggi sekali. Kaki mereka sudah tidak kuat, dan apabila mereka nanti berjalan, bukan tidak mungkin mereka terpleset, itu pun mungkin terjadi pada kita juga. Apabila terdapat benturan pada kepala, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan cedera otak. Seperti itu. Untuk pengobatannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan.
Jadi cedera otak memiliki 3 klasifikasi dan di mana pengobatannya itu berbeda-beda. Untuk kategori ringan cukup kita observasi saja biasanya dengan pemberian anti nyeri seperti paracetamol yang mungkin sobat familiar dengan obat tersebut, itu biasanya sudah cukup untuk mengobati gejala dari cedera otak. Lalu juga harus beristirahat ya saudara-saudara apabila kita baru mengalami cedera otak, baik ringan, berat maupun sedang. Lalu juga kita juga harus dapat di tempat yang terbuka, karena dengan menghirup oksigen yang bersih itu dapat mengakibatkan otak kita bisa cepat lebih pulih. Tapi apabila sudah masuk ke gejala lebih berat, seperti cedera otak sedang dan cedera otak berat, itu yang kita harus ke rumah sakit, harus kita lihat apakah memang ada masalah di otaknya, di jaringan otaknya, apakah ada pendarahan di otak, apalagi kalau sudah ada gejala mual muntah, sampai ada tidak sadarkan diri, sampai ada tadi mungkin sampai ada kejang bahkan, sampai hilangan ingatannya itu tidak kembali lagi. Nah, itu merupakan tanda-tanda di mana kita harus ke rumah sakit. Oke, tanda bahaya cedera otak yang pertama apabila sudah penurunan kesadaran yang tidak bisa kita bangunkan. Jadi begitu kecelakaan, misalnya saudara-saudara melihat teman-teman atau keluarga saudara terlibat dalam kecelakaan dan dibangunkan tidak bisa, keluar pendarahan dari telinga, hidung, mulut, itu merupakan tanda pasti harus dibawa ke rumah sakit. Berikutnya, apabila bangun, lalu mual muntah terus-terusan. Itu apalagi mual muntahnya itu dalam waktu kurang lebih 2 jam, tapi muntahnya itu 3 kali dan muntah hebat, muntah menyembur, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, lalu berikutnya ada tanda-tanda kejang. Sadar, lalu kemudian kejang, itu harus dibawa ke rumah sakit. Lalu berikutnya juga ada nyeri kepala yang menetap dan memberat. Itu tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit. Jadi gampangnya apabila mengalami cedera kepala, pasiennya bangun atau temannya bangun, mengeluhkan nyeri kepala. Nggak apa-apa, kasih obat paracetamol tadi. Tapi di rumah kok nyeri kepalanya makin berat, nggak berkurang, pusing, muncul juga lama-lama tanda mual muntah. Nah, itu tanda juga harus dibawa ke rumah sakit. Jadi bukan berarti apabila hanya nyeri kepala, aman, dikasih obat-obatan belum tentu ya. Jadi apabila memberat, lalu muncul gejala lainnya, itu tanda harus dibawa ke rumah sakit atau merupakan tanda bahaya. Pertolongan pertama pada cedera otak, jadi apabila kalian nih teman-teman pelita sehat menemukan atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, kalian melihat ada orang yang terkapar, itu yang pertama dilakukan semuanya itu sama. Yang pertama tuh jangan panik. Karena kalau kita udah panik, kita nggak tahu harus udah ngapain. Yang kedua, pastikan orangnya ini berada di posisi yang datar dan sejajar. Jadi apabila di bawahnya ada batu atau posisinya itu masih miring, dibuat seperti lurus posisinya. Kita buat posisi telentang, bawahnya kita bersihkan. Lalu apabila di hidungnya itu ada darah, kita bersihkan. Di mulutnya ada darah. Nah, khusus untuk mulut ya, apabila di mulutnya itu ada darah, itu dia masih batuk-batuk, miringkan kepala ke satu sisi. Kenapa? Biar darahnya itu turun ke bawah, nggak nutupin jalan napasnya. Karena kalau ditutup jalan napasnya itu sama kayak kita dibekep, kita nggak bisa napas, ketutupan darah. Karena itu miringin ke satu sisi, biar darahnya turun, biar orangnya bisa nafas. Yang ketiga, pastikan posisi lehernya itu lurus. Jangan miring ke kiri, miring ke kanan kalau nggak ada darah tadi ya. Lalu berikutnya, panggil orang di sekitarnya untuk menghubungi rumah sakit terdekat. Itu yang bisa saudara-saudara lakukan apabila mengalami atau melihat orang dengan cedera kepala. Nah, jadi Sobat Littlesat sudah tahu ya apa itu mengenai cedera otak. Dari artinya itu apa, tadi udah kita bahas. Lalu gejalanya, bagaimana menanganinya, lalu gimana apabila teman-teman terlibat dalam situasi, mungkin teman atau keluarga mengalami cedera otak, apa yang harus dilakukan. Yuk, nanti bisa komen di bawah ya, apabila ingin memilih topik lainnya atau untuk berikutnya yang ingin dibahas di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video
edukasi Pelita Sehat supaya tidak ketinggalan materi edukasi berikutnya. Lalu yang paling penting jangan lupa subscribe dari YouTube Klinik Pelita Sehat. Saya Dr. Vito, undur diri dulu. Terima kasih.